Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Semangat Oke, Allah. alhamdulillah kita hari ini dalam keadaan sehat dan bisa pergi ke sekolah seperti biasa untuk menuntut ilmu. Baiklah anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin dalam pembacaan doanya? Edi, silahkan memimpin doanya, nak. Baik, Bu Guru. Kita Semuanya angkat siap tangan gerak. bersama, Doa nak, ya. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Amin. Jadi kita membaca doa itu semoga apa yang kita pelajari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita Untuk dan kita. semoga apa yang kita pelajari ini nanti bisa memberikan ladang pahala untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu, Amin. sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, apakah ada kawan-kawan kita yang tidak ke sekolah? Udah, Bu. Hadir Datang, Bu, semua, nak, ya? semua hadir. Iya, Datang semua, Bu. alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Baiklah, anak-anak ibu. Oke, anak-anak ibu semuanya. Pernahkah kamu mendengar tentang khoda dan qadar? Ayo, siapa yang pernah dengar? Pernah, Bu. Oke, yang lain? Iya, Bu, pernah, Bu. Iya, apa yang kamu ketahui nak tentang khoda dan qadar? Ayo. Takdir baik, Bu. Iya, bagus sekali anak-anak ibu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk kita memahami iman kepada qada Allah dan iman kepada qadar Allah. Ya, nak ya? Oke, perhatikan nak ya. Perhatikan contoh kasus di bawah ini. Ayo anak-anak ibu disimak semuanya. Pak Ahmad adalah seorang petani yang rajin bekerja di ladang. Meski begitu, hasil panen Pak Ahmad kadang sangat berlimpah. Tetapi terkadang panen Pak Ahmad gagal dan menurun. Ayo anak-anak ibu, kira-kira nih, apa yang menyebabkan hal ini terjadi menurut Islam? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ayo. Belum bisa, Ibu. Oke, iya, bagus sekali nak ya. Itu adalah contoh daripada qada dan qadar Allah. Oke, sekarang kita lihat apa sih itu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang pertama ada qada. Apa itu qada, nak? Takdir manusia, Bu. Iya, bagus sekali Rahmat. Qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengenai segala sesuatu yang terjadi di alam semesta termasuk manusia. Selanjutnya, qadar. Ayo, yang perempuan. Apa itu qadar, nak? Yang perempuan mana nih? Ayo. Qadar adalah ukuran atau batasan yang telah ditetapkan Allah, Bu. Oke, bagus sekali Devi. Jadi, qada itu adalah ukuran atau batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ayo kita lanjut lagi, nak. Qada dan qadar ini disebut juga dengan tak takdir. 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 Sering kan kalian mendengar tentang takdir? Takdir ini akan dia dibagi lagi menjadi dua macam. Ada yang tahu apa itu? Tahu, Bu. Takdirmu Bram dan takdirmu Alak, Bu. Bagus, Enis. Tepuk tangannya untuk Enis yang telah menjawab. Oke, ada takdir mubram dan ada takdir mu'alaq.
Ibu ulang lagi, ibu tanya nih sama Rahmat. Ya, Bu. Takdir itu ada dua Rahmat, apa saja? Coba disebutkan Rahmat. Takdir mubram sama takdir muallak, Ibu. Oke, bagus Rahmat. Takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram yaitu takdir yang telah pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan apa contohnya, Nak? Saya, Bu. Apa? Kematian, Bu. Oke, betul sekali. Kematian itu tidak dapat kita ubah, ya. Hari kiamat, kelahiran, contoh nih. Anak yang lahir laki-laki ataupun perempuan itu tidak bisa kita ubah. Hari kiamat kita tidak bisa mengubah kapan waktu terjadinya hari kiamat. Oke, kita lanjut Nak ya. Yang kedua apa tadi? Takdir mu'alaq. Oke. Apa itu takdir mu'alaq, Nak? Ada yang tahu? Takdir yang dapat diubah, Bu. Nah, takdir yang dapat diubah oleh manusia. Kira-kira apa nih contohnya? Coba Susi. Apa contohnya Susi? Iya, bagus sekali Susi. Contohnya adalah jodoh atau rezeki. Seperti orang yang dia miskin, tapi dia mau bekerja keras, dia mau berusaha, dia akan memperoleh rezeki tersebut. Itu dapat dikatakan sebagai takdir mu'alaq, takdir yang dapat kita ubah dengan cara ikhtiar dan doa. Kita lanjut ya. Oke, ayo anak-anak ibu semua. Menurut pendapat kalian, apakah semua yang terjadi dalam hidup kita sudah ditentukan oleh Allah? Mengapa, Nak? Oke, kita lanjut lagi. Apakah usaha yang akan kita lakukan itu mempengaruhi hasil yang kita dapat? Jika iya, bagaimana itu kaitannya dengan takdir? Ayo. Oke, bagus sekali Nak ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok. Ayo semuanya duduk seperti kelompok yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Ayo, kelompok A, duduk di tempat yang sebelumnya sudah kita buat. Ya. Jadi, untuk kelompok A, kalian akan membuat mind map tentang khoda dan khodan. Yang kelompok B, kalian akan menulis isian singkat tentang hikmah dari takdir mu'alaq dan takdir mubram. Dan yang terakhir kelompok C nih, yang di belakang ya kelompok C, kalian akan merancang role play yang menggambarkan konsep usaha, doa, dan tawakal. Kena ya? Sampai Iya, Bu. sebelum kita lanjut, oke. Udah, sekarang kelompok yang A, silahkan maju untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada yang udah siap nih sebelumnya? Ayo. Oke, silahkan kelompok A. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan A untuk kelompok A. Oke, jadi penjelasan kelompok A itu sudah sangat jelas tentang khoda dan khodan. Oke, sekarang selanjutnya kelompok B. Ayo kelompok B. Iya, sangat bagus kelompok B. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada tanggapan untuk kelompok B? Tidak, Bu. Sudah bagus, Bu. Ya. Ibu tambahkan sedikit untuk kelompok B. Semoga untuk kedepannya itu lebih baik lagi, Nak ya. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir nih, kelompok C. Ayo kelompok C. Sudah, Bu. Terus tepuk tangan Nak untuk kelompok C, kelompok yang terakhir. Oke, Ibu juga menambahkan sedikit untuk kelompok C. Jadi kedepannya Bu. lebih baiklah Bu, nanti. dalam menggambarkan konsep usaha, doa, dan tawakal. Oke. Ya, ini ya. Kita lihat ikhtiar, doa, dan tawakal. Ikhtiar, apa itu ikhtiar, Nak? Ayo, coba siapa yang bisa?
Usaha, Bu. Ya, betul. Ikhtiar itu upaya yang kita lakukan. Ya, upaya yang kita lakukan itu disebut dengan ikhtiar. Selanjutnya, doa. Apa itu doa, nak? Kita sering berdoa, tetapi apa itu doa? Tahu nggak? Meminta, Doa Bu. meminta kepada Allah, Bu. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Dan yang terakhir, tawakal. Apa itu, nak, tawakal? Berserah Berserah diri diri sepenuhnya kepada Allah. Oke, bagus sekali anak-anak ibu. Tepuk tangannya dulu. Oke, bagus nak ya. Nah, jadi ikhtiar doa dan tawakal ini bisa kita kaitkan dengan qada dan qadar. Kenapa bisa? Karena dengan kita ada berusaha, kita berdoa, dan kita berserah diri kepada Allah, kita mengharapkan apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Seperti apa tadi takdir yang bisa kita ubah? Takdir mu'allaq. Dengan cara Mu'allaq. ikhtiar, doa, dan tawakal. Sampai di sini paham nak ya? Ya paham, Bu. Oke. Sekarang apa sih hikmah kita beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama itu apa, nak? Ketenangan. Ya kan, memberikan ketenangan kepada hati kita. Yang kedua, kesabaran, dan yang ketiga apa? Motivasi untuk terus berbuat baik. Oke, anak-anak ibu, bagaimana sih contoh sikap iman kepada qada dan qadar? Ayo, siapa yang bisa? Ya sabar, Bu. Sabar menahan diri dari mengeluh dan putus asa. Putus asa. Selanjutnya bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Dan yang ketiga rendah hati. Oke, anak-anak ibu. Kita akan mengambil kesimpulan dari materi kita yang tadi. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, bagus sekali, nak ya. Jadi, ini ibu tambah sedikit. Jadi, kesimpulannya adalah dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Tetap berikhtiar, berdoa, dan tawakal kepada Allah, memohon yang terbaik. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, udah paham semua ya? Udah, Bu. Baiklah anak-anak ibu, untuk refleksi kita, kira-kira apa nih yang kalian dapatkan setelah kita mempelajari materi ini? Ayo. Tentang takdir, Bu. Iya, betul ya, tentang untuk materi selanjutnya nak ya, kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian jangan lupa membaca-baca buku, mengulang kembali tentang iman kepada hari akhir ya. Dibaca-baca dulu nak bukunya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Oke, anak ibu, sebelum ibu tutup, ayo kita ice breaking bersama-sama. Ayo semuanya berdiri nak ya. Iya, Bu. Angkat tangannya. Oke, ikutin ibu ya. Iya, Bu. Buka tutup. Tutup, Buka buka, tutup. tangan. Tuk, tuk. Hah? Tutup. Buka Ya, tepuk tutup. pangkuan. Lagi. Digulung-gulung. Digulung-gulung. Iya, Kak ini. Digulung-gulung. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Haha. Dan anak ibu, mungkin hanya ini saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga ini semua menjadi manfaat untuk kita. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.